Penekanannya ada pada dua hal ini. Yang pertama adalah lakukan ini dan jangan lakukan ini. Itu penekanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana seorang mahasiswa sukses menempuh ujian proposal atau ujian skripsi yang dilaluinya. Supaya teman-teman sukses dalam menjalani tahapan ujian proposal atau skripsi, sangat sederhana teman-teman. Cukup memahami 4 hal ini. Yang pertama adalah pahami media yang teman-teman gunakan. Yang kedua adalah pahami posisi teman-teman sebagai mahasiswa, dalam hal ini sebagai teruji. Yang ketiga adalah pahami karya kita. Yang berikutnya adalah pahami posisi penguji kita ya, sebagai dosen atau dewan penguji kita. Baiklah, penjelasan poin yang pertama, pahami media yang teman-teman gunakan adalah ini. Karena masa pandemi COVID-19 ini ya, teman-teman ya, banyak kampus yang menerapkan ini, yaitu ujian dalam jaringan. Dalam hari ini adalah virtual ya. Kalau kondisinya seperti ini, maka teman-teman harus men-setting media yang teman-teman gunakan. Yang pertama adalah pastikan laptop kita, HP kita ya, memang mensupport jaringan yang baik. Dalam hari ini 4G. Dan laptop kita mensupport ya aplikasi seperti WA, Zoom, Google Meeting dan sebagainya, karena inilah yang digunakan untuk proses virtual itu. Yang berikutnya adalah tempat kita. Harapannya ya, tempat kita itu adalah lokasinya aman, nyaman ya. Jangan menggunakan warung Telkom sebagai tempat ujian kita. Mengapa? Karena tentu suasananya akan bising dan mobile orang akan banyak di sana, sehingga efektivitas untuk kita ujian itu tidak bagus gitu ya. Pasti kemungkinan ya akan kita terganggu dengan suasana lalu lalangnya manusia di situ ya, banyak orang gitu. Makanya kita butuhkan sebetulnya Anda bisa bersendirian di kamar kos gitu ya, atau di tempat-tempat yang aman menurut kita, atau di rumah kita yang di situ aman dari gangguan entah bunyi-bunyian atau anak-anak itu ya. Yang perlu dipastikan adalah pencahayaan saja ya. Ini pencahayaan, jaringan dan pencahayaan. Jangan sampai jaringannya lelet, jangan sampai pencahayaannya tidak bagus. Mohon maaf ya, terkadang mahasiswa menaruh lampu itu di atas ubun-ubunnya, di atas kepalanya atau di belakangnya, maka wajahnya gelap gitu ya di depan cahaya, maka ini akan mengganggu pemandangan penguji saudara. Jadi ketika pemandangan penguji terganggu, maka secara tidak langsung komunikasi kita ya dianggap tidak baik, bahkan ya stigmanya adalah negatif itu. Yang berikutnya adalah teman-teman, kalau kesepakatannya ujiannya adalah masih di luar jaringan, dalam hal ini adalah tatap muka langsung, maka tentu yang perlu dipersiapkan adalah laptop kita ya, seperti tadi harus memang betul-betul sedia. Yang berikutnya adalah tentang naskah kita, jauh-jauh hari kita sudah jilid ya, kita gandakan dan lain sebagainya untuk kesiapan ujian. Kalau kita menggunakan LCD ya, sudah barang tentu ini harus dipastikan ya ada PowerPoint yang kita tampilkan, maka marilah kita desain PowerPoint yang bagus. Yang berikutnya adalah sediakan ringkasan atau abstrak untuk peserta ya. Terkadang ya peserta ujian untuk menghadiri ujian kita itu ada gitu ya, ada di beberapa kampus menghadirkan peserta untuk itu, maka kita siapkan ringkasannya atau abstraknya. Yang kedua adalah ya posisi kita sebagai mahasiswa. Kita memahami posisi kita sebagai mahasiswa, sebagai teruji, maka beberapa hal menjadi pertimbangan kita dalam hal ini. Yang pertama adalah berhubungan dengan sikap kita. Ya tentu sikap kita harus positif ya, pakaian kita harus bagus ya, minimal rapi ya. Ya saran saya pakai jas alma mater, itu lebih baik ya, kalau tidak pakai kemeja. Yang berikutnya ini kejujuran menurut saya, yang berhubungan dengan sikap jujur ya, kita menawarkan atau menampilkan data apa adanya itu. Kejujuran dalam sebuah tabiat ilmiah ya, ini sangat dibutuhkan saudara, karena ya seperti tadi menampilkan data-data ya, jangan sampai semuanya adalah selesai di atas meja, karena
manipulasi kita itu, makanya kita hindari. Maka kejujuran sangat dibutuhkan ketika dalam ujian, katakan dalam forum ujian ya, di situ juga ya kita menunjukkan ya bahwa kita memang betul-betul jujur. Ketika ada kekeliruan, ketika ada kesalahan yang ditemukan dalam naskah kita akui kesalahan itu ya kan, bukan sesuatu yang aib, karena itu adalah kesalahan yang betul-betul manusiawi gitu. Maka ketika ada kesalahan, solusinya adalah meminta saran, masukan dari kekeliruan itu. Maka sesuatu yang negatif akan berubah menjadi positif, teman-teman. Yang berikutnya adalah memandang lawan bicara. Ini yang paling pokok, karena kebanyakan ya teman-teman, pengalaman yang saya lihat, karena ujiannya adalah virtual menggunakan laptop online ya, pakai internet, posisi badan mahasiswa menyamping ya, bahkan ya kita melihat ya menadap bahu itu ya, jangankan apalagi namanya ya tatap langsung ya, gitu ya, sudah setengah mati kita mau, sudah kecil gambarnya katakan melalui virtual ya, apalagi menyamping ya sudah tidak jelas gitu ya, secara tidak langsung ini kan negatif ya, dipandang kita tidak siap, dan boleh jadi ya sikap kita dinilai negatif itu ya, bahkan kita dianggap meremehkan ya. Yang berikutnya adalah sikap kita banyak mendengar ya, harapannya teman-teman kurangi berbicara gitu ya, boleh banyak berbicara kecuali dibutuhkan gitu ya. Kalau tidak ya kurangi, karena apa ya, kita banyak berbicara maka celah itu akan muncul gitu ya. Ketika banyak berbicara, celah itu akan banyak yang muncul, maka kurangi ya, banyaklah mendengar, tidak memotong pembicaraan orang ya. Jadi Dewan Penguji ketika memberikan pendalaman ke kita, memberikan pertanyaan atau saran ya, harapannya kita terima dengan baik, jangan memotong pembicaraannya. Bisa memotong ya, tapi dengan bahasa tentu, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun ya. Ya, ditahan sesebisa mungkin ya, jangan memotong, tapi kita biarkan Dewan Penguji selesai berbicara, memberi tanggapan ke kita, kemudian kita menanggapi. Yang berikutnya adalah selesai dari sikap ini, yang harus kita pahami adalah yang berhubungan dengan diri kita sebagai mahasiswa, tentang bahasa kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen penguji kita ya. Yang pertama adalah di luar sidang ya, di luar sidang misalkan ya, kita menghubungi pertama, yang perlu diingat ketika kita menelpon, harapannya mulailah dengan salam ya, kemudian dibarengi dengan maaf, sampaikan maksud kita. Setelah itu kita berterima kasih, kemudian salam penutup. Jadi kita menyampaikan misalkan ya undangan gitu ya. Ketika kita menelpon, jangan lupa rambu ini gitu ya. Memulai dengan salam, maaf, maksud kita, jangan berlama-lama di sini ya, terima kasih, salam penutup. Atau kita SMS-an ya, atau chat lewat WA dengan dosen penguji kita ya. Ya, ini masih posisi di luar sidang juga ya. Ya, sama halnya ya, salam, maaf, maksud kita sampaikan di situ dengan singkat, jelas ya. Terima kasih, salam penutup ya. Ingat, ada catatan yang teman-teman harus ingat di sini. Tulisan jangan disingkat-singkat ya. Ya, mohon maaf, ini saya harus tekan di sini karena pengalaman yang setelah saya melihat beberapa kasus ya, dari pengaduan atau cerita-cerita dari rekan dosen itu ya, teman-teman dosen itu banyak SMS dari mahasiswa ya, untuk mengingatkan dosen, untuk memberikan petunjuk kepada dosen terkait dengan ujian yang dia tempuh ya. Misalkan assalamualaikum disingkat dengan SS, Pak disingkat dengan PK, Bapak disingkat BPK, saya disingkat dengan saya, dan lain sebagainya ya. Jadi tolong dihindari bahasa-bahasa seperti ini. Karena apa? Nah teman-teman, ini sangat dianggap sangat tidak bagus ya dalam berkomunikasi ya, tidak bagus dalam berkomunikasi, dan kita memunculkan stigma negatif ya, stigma negatif terhadap dosen ya. Yang berikutnya teman-teman sekalian ya, dalam bahasa kita ketika kita berkomunikasi dengan Dewan Penguji ini, ketika bertatap muka ya, baik dalam ujian atau di luar ujian, maka teman-teman harus lakukan ini ya.
Perbanyaklah lakukan ini. Yang pertama adalah terima kasih, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Itu lebih enak kedengarannya, ya. Maaf Pak, ya, mohon diulangi, atau maaf Pak, mohon dijelaskan kembali, ya. Maaf Pak, minta tolong untuk diulangi. Jadi, ya, terima kasih, maaf, mohon, ya, tolong, itu lebih enak, gitu. Mengapa hal ini teman-teman harus lakukan, ya? Karena dengan hal inilah yang akan mencairkan suasana, itu ya. Insya Allah, ya, tidak ada sekat di antara kita, karena ya kita tidak membuat benteng, ya, membuat benteng bahwa kita adalah seolah-olah memang segalanya ada di situ. Tapi kita memposisikan diri bahwa memang kita adalah mahasiswa, ya, teruji, ya, mau diberikan masukan, arahan, gitu ya. Itu. Dan yang berikutnya adalah penekanan yang pertama, lakukan ini. Penekanan yang kedua adalah jangan lakukan hal ini, ya. Ya, apa saja yang harus dihindari ketika kita bertatap muka dalam sidang, baik itu sidang proposal maupun sidang skripsi, ya. Hindari vitamin E berlebihan. Ya, misalkan maksud saya latar belakang dari ini mengganggu teman-teman. Ya, mengapa mengganggu? Ya, dianggap tidak siap kita, ya. Maka dosen penguji dia berkesimpulan, oh ini tidak menguasai bahannya, ya, sehingga dia berbahasa seperti ini modelnya, gitu. Maka stigma negatif, ya, disematkan ke kita, gitu. Poin yang berikutnya yang harus dihindari, jangan dilakukan adalah kita tahu bersama, ya, kita tahu bersama bahwa dunia pendidikan saat ini, jangan, gitu. Jangan menggunakan mewakili orang dengan bahasa kita. Nah, ini adalah uji individu kita, ya, kemahiran tentang individu kita. Jangan mewakilkan orang dengan kata kita, ya. Hindari kata kata ganti orang kedua seperti ini dengan misalkan, ya, penulis memahami bahwa itu lebih enak, ya, saya penulis atau peneliti memahami bahwa, ya, itu kan lebih enak daripada kita menggunakan kata kita, ya, seolah-olah kita mewakilkan semua orang, padahal di situ adalah kita bertanggung jawab sendiri dalam ujian atau sidang yang kita lalui. Poin yang ketiga, ya, yang harus dihindari, jangan dilakukan adalah maksud dari pertanyaan Bapak ini menjelaskan, misalkan ditanya, ya, tentang sesuatu, gitu ya. Kemudian dari pertanyaan itu kita menjelaskan pertanyaan, jangan, ya. Harapannya jangan, ya, jadi penekanannya jangan silakan menjawab pertanyaan. Jadi bukan menjelaskan pertanyaan. Maksud dari pertanyaan Bapak adalah ini. Maksud dari pertanyaan Bapak itu adalah itu kan menjelaskan pertanyaan, gitu ya. Jadi kita jangan menjelaskan pertanyaan, tapi menjawab pertanyaan. Kalau kita menjelaskan pertanyaan, seolah-olah kita lebih paham daripada penanya itu. Makanya stigma negatif itu ada di situ. Makanya kita hindari, ya teman-teman. Jangan menjelaskan pertanyaan, tetapi menjawab pertanyaan. Yang berikutnya adalah yang poin D. Menurut saya, ya, menurut saya ini kan banyak ini, ya. Menurut saya latar belakang ini sangat. Menurut saya judul ini sangat ini misalkan, ya, ini kalau bisa dihindari karena tabiat penelitian ilmiah itu menghindari keakuan itu, ya. Jadi ya bisa teman-teman menggunakan kata saya, mungkin, ya, yang saya pahami, ya, bisa seperti, tapi seyogianya ditinggalkan. Tapi gunakanlah kata ganti orang ketiga, menurut peneliti, menurut penulis, ya, itu lebih enak, gitu ya, daripada menggunakan kata akuan, gitu, seperti itu.